subuh ini kita akan mendapatkan siraman rohani dari Al-Ustadz kita, guru kita, yaitu Bapak Haji Zawdi Erlan MPD. Mari nanti kita dengarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi iktibar bagi kita, sebagai pegang pakai bagi kita untuk hidupi, mengarungi kehidupan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Kepada Al-Ustadz Bapak Haji Zawdi Erlan, kami persilakan sekitar sampai jam 6 lah Pak, ataupun 6 kurang 5. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal takat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wasikillahumma rabitataha muddaha wahdiha subulaha wamla'a binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita rasakan begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat, memiliki kekuatan. Allah titipkan waktu kepada kita semua, dan di atas semua itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hidayah kepada kita. Curahan keimanan itu menyelimuti kolbu-kolbu kita semua. Berpadunya kesehatan ruhiyah dengan kesehatan jasadiah, ditambah dengan kesehatan fikriyah yang menjadikan kita semua bisa bersama-sama dalam majelis ini. Maka dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah janji Allah itu pasti bahwa Dia akan menambah nikmat-nikmat tersebut kepada kita semua. Bapak Ibu, kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita seperti bangunnya seorang setelah dia mati. Percobaan atau miniatur dari kematian itu setiap hari kita lalui. Di saat kita tidur, kita tidak mendengarkan, tidak merasakan, dan tidak mengalami apa-apa karena kita tidak mengetahui peristiwa selama kita tidur. Begitulah kira-kira ketika nanti kita mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang sangat singkat kemudian Allah bangunkan kita di padang mahsyar untuk mempertahankan atau mempertanggungjawabkan semua aktivitas kita hidup di dunia ini. Maka ketika kita bangun tidur, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dari kematian singkat untuk kemudian memperbaiki diri kita agar lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Termasuk pada kesempatan ini kita berdalam majelis ini
dalam rangka untuk memperbaiki diri. Diawali dengan memperbaiki pola pikir atau ilmu kita, memperbaiki kolbu-kolbu kita, dan disitu nanti akan teraplikasi dengan memperbaiki kehidupan kita. Karena ini semuanya merupakan satu rangkaian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seorang hamba itu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan dari dulu bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Kata Rasulullah bahwa sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat bagaimana bentuk rupamu, Allah pun tidak akan melihat bagaimana bentuk jasadmu, walakin yanzuru, akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat fi qulubikum, apa yang ada dalam hati kita, wa amalikum, yaitu dan juga amal-amal kita. Maka kebersihan hati kita dan keikhlasan amal kita, itulah yang akan Allah lihat untuk kita semua. Maka siapa di antara kita yang paling bersih hatinya, paling ikhlas amalnya, paling ikhlas kerjanya, maka itulah orang-orang yang akan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan jabatan, bukan bentuk fisik, bukan harta benda, tetapi amal-amal kita dan kolbu-kolbu kita yang bersih, itulah yang akan menjadikan kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi alhamdulillah atas nikmat Allah diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan panduan beliau, dengan ajaran beliau, dengan peninggalan beliau, kita kemudian bisa mendapatkan pencerahan dalam kehidupan. Dengan risalah yang telah beliau tinggalkan, kita tidak tersesat dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jejak-jejak sunnah yang telah beliau tinggalkan, kita bisa mencontoh bagaimana kehidupan ini bisa kita jalankan. Maka salawat yang kita sampaikan kepada beliau sesungguhnya, kita ingin menautkan antara diri kita dengan Rasulullah SAW, sehingga kita juga menjadi bagian orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah dicintainya. Kita ingin menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sebagaimana Rasulullah dimuliakan. Kita ingin juga termasuk kepada orang-orang yang berhak mendapatkan surga sebagaimana Rasulullah SAW sudah dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan subuh hari ini sejenak mari kita sama-sama mengingatkan terkait dengan cara kita menguatkan ikatan ukhuwah atau persaudaraan di antara kita. Salah satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan dalam rangka menguatkan persaudaraan atau ukhuwah itu adalah melalui lantunan doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengikatkan atau menguatkan ikatan ukhuwah ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Kita sering menyambung hubungan silaturahmi, misalnya datang ke rumah saudara, ke rumah teman, baik itu dengan tanpa memberi atau membawa buah tangan, bahkan kadang-kadang kita juga bersilaturahim datang ke tempat saudara kita dengan membawa buah tangan sebagai bagian daripada tanda silaturahim kita. Itu adalah upaya-upaya fisik yang kita lakukan. Kita juga sering berdiskusi, tukar pikiran, tukar pengalaman, minta pendapat. Itu bagian daripada usaha pikir kita untuk menguatkan hubungan silaturahmi atau hubungan ukhuwah di antara kita. Nah, ada hal lain yang sesungguhnya yang tidak boleh kita tinggalkan, di mana kita harus saling mendoakan untuk menguatkan persaudaraan. Mengapa demikian? Fisik kita mungkin bisa kita dekatkan, kita rapatkan, kita kuatkan, kita ikat, bahkan dengan tali pun bisa kita ikat untuk mendekatkannya. Tetapi kolbu-kolbu kita atau hati-hati kita itu tidak bisa kita lakukan seperti itu. Dia tidak bisa dipaksa dan juga tidak bisa begitu saja. Mengapa? Karena kolbu-kolbu kita, hati-hati kita itu ada yang memiliki, ada yang mengatur, dan ada yang kemudian memberikan petunjuk kepadanya. Dialah pemilik sang hati, Allah Subhanahu wa taala.
Dan untuk menyatukan hati-hati itu tidak mampu kita lakukan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sangat nyata dalam Quran, dalam surat Al-Anfal ayat 63. Saya ulangi, surat Al-Anfal ayat 63. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman maksudnya gitu ya. Seandainya engkau menginfakkan atau membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya engkau tidak akan dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita lihat di sini konteks ayatnya. Bagaimana Allah mengatakan walaupun engkau membelanjakan, menggunakan sebagai sarana untuk menyatukan hati manusia itu dengan membelanjakan semua apa yang ada di langit dan di bumi ini, tidak akan mampu untuk menyatukan hati manusia. Walakinnallah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian adalah bainahum, yang mempersatukan hati-hati mereka. Kita lihat di sini bagaimana Allah mengatakan sangat tegas bahwa kesatuan manusia itu sesungguhnya adalah kesatuan kolbu atau kesatuan hati. Dan itu yang bisa melakukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis agar kita bisa menguatkan ukhuwah di antara kita, kesatuan kolbu di antara kita, maka yang tidak boleh kita tinggalkan adalah kita mohon pertolongan, mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengatakan bahwa salah satu sarana untuk menguatkan ikatan ukhuwah itu adalah melalui doa. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai langkah-langkah kita untuk kemudian bisa menguatkan ukhuwah melalui doa ini, perlu kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita memahami esensi doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya doa yang kita lantunkan, doa yang kita bacakan bukan hanya sekedar penghias bibir, bukan hanya sekedar untuk enak untuk didengar. Tapi doa yang kita lantunkan adalah doa keinginan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyadari kita tidak mampu untuk melakukan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadirnya kerendahan diri kita di hadapan Allah, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah doa-doa yang kita lantunkan itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah adalah pertama, kita memang tidak meyakini doa itu akan langsung kepada Allah, dan yang kedua, sikap kita yang arogan seakan-akan kalau kita mendapatkan bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mensifati diri kita yang hina, yang rendah di hadapan Allah, maka sesungguhnya itulah esensi cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melantunkan doa agar ukhuwah kita dikuatkan, maka kita harus tahu esensi doa yang kita lantunkan tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga melihat relevansi antara keinginan kita dengan doa yang kita panjatkan. Relevansi antara keinginan kita dengan doa yang kita panjatkan. Karena ini kadang-kadang gitu ya, kita karena keterbatasan ilmu yang kita miliki, lalu kemudian kita menginginkan banyak hal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak pandai untuk kemudian merangkai kata meminta kepada Allah terhadap apa yang kita inginkan. Misalnya karena kita keterbatasan dalam membaca doa-doa dalam bahasa Arab, sementara kita punya keyakinan doa itu tidak afdol kecuali dengan bahasa Arab. Ya, ini masalah frame berpikir gitu ya. Kita kurang literasi dalam berdoa bahasa Arab, sementara kita punya keyakinan doa itu lebih afdol dengan bahasa Arab. Sehingga banyak keinginan-keinginan kita dalam kehidupan sehari-hari yang tidak kita temukan atau tidak kita hafal doanya dalam bahasa Arab.
Sehingga antara keinginan kita dengan doa yang kita panjatkan itu kadang-kadang tidak relevan. Maka perlu kita perhatikan bahwa doa yang kita panjatkan sesungguhnya adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maka kekurangan kita dalam literasi doa berbahasa Arab jangan kita jadikan sebagai penghalang untuk kemudian kita minta sesuatu yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita bisa merangkai kata dan permohonan itu dengan bahasa yang kita miliki. Ya. Ketika kita tidak memiliki kemampuan dalam bahasa Arab, kita gunakan bahasa yang kita miliki. Bahasa Indonesia, tak sanggup bahasa daerah pun bisa kita lakukan. Karena jangankan bahasa manusia, bahasa binatang pun Allah memahami. Maka ketika kita menginginkan kekuatan ukhuwah di antara kita, hubungan satu dengan yang lain, maka dalam bahasa Indonesia, bahasa dusun, bahasa ibu yang kita kerjakan dan kita sampaikan, insya Allah itu akan lebih nyambung kepada Allah karena satu antara hati dan pikiran kita, antara keinginan hati kita dan kemampuan kita berpikir itu nyambung. Ini yang dimaksud dengan ada relevansi doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti sering jadi gurauan gitu ya. Kita datang ke majelis ilmu. Kita berdoa seharusnya ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Itu seharusnya doa. Tapi karena kita tidak sanggup atau tidak mampu berdoa seperti itu, kita baca doa yang lain yang tidak sesuai dengan itu. Bismika Allahumma ahya wa bismika hamud. Padahal kita ingin berada dalam majelis ilmu. Doa yang kita baca, doa mau tidur. Itu artinya tidak relevan antara keinginan hati kita dengan ucapan yang kita ucapkan. Ini makna daripada relevansi doa yang kita panjatkan terhadap keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita menginginkan ada hubungan yang kuat antara kita dengan saudara kita, kita baca doa yang relevan. Ya, salah satu contoh doa yang ini sebenarnya pada zaman kontemporer itu sangat membantu rangkaian doa yang pernah diajarkan oleh seorang ulama yang sangat terkenal, yaitu Imam Hasan al-Banna. Beliau pernah mengajarkan kepada kita semua, pada kaum muslimin yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang-orang yang giat untuk mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu sangat monumental yang sering disebut dengan doa Robitoh, ya, doa Robitoh. Silakan di googling gitu ya, mungkin bisa kita temui di web internet. Doa Robitoh ini adalah bagian atau contoh bagaimana relevansi antara keinginan seorang hamba dengan doa yang diucapkan. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbati wal takat ala ta'ati wa tawahadat ala da'wati wa ta'ahadat ala nusrati syariati. Wahai Allah, Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah bertemu dalam rangka cinta kepadamu. Hati-hati ini telah bertemu, telah berjumpa dalam rangka sama tujuannya untuk mencintai. Dalam rangka mencintaimu, dan mereka juga telah bersatu untuk taat kepadamu. Dan hati-hati ini pun telah bersatu untuk berdakwah di jalanmu. Dan hati-hati ini telah berjanji setia untuk menegakkan syariatmu. Bahasanya itu Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub. Wahai Allah, Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati ini, hati-hati orang-orang beriman, ya, telah berpadu. Dan berpadunya itu karena mereka sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah bertemu, dan bertemunya mereka itu dalam rangka sama-sama ingin mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati itu telah bersatu dengan satu aktivitas mengajak manusia untuk kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hati-hati ini Allah Maha tahu bahwa mereka sudah berjanji dalam rangka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang kita sebut dengan an-hazil qulub, hati-hati ini telah bersatu,
itu adalah hati-hati orang-orang yang beriman, saudara-saudara kita. Maka ketika sudah mengatakan begitu, kita minta kepada Allah, awasik Allahumma robitotoha. Ini puncak doanya. Oleh karena itu ya Allah, kuatkanlah ikatan itu. Awasik Allahumma robitotoha. Oleh karena itu ya Allah, kuatkan ikatannya. Wuddi muddaha, langgengkan kasih sayangnya. Wahdiha subulaha, dan tunjuki jalan-jalannya. Wasrah suduraha bifaidil iman, dan terangilah dada-dada mereka, dada-dada kami ini, dengan cahayamu yang tidak pernah redup. Wasrah suduraha bifaidil iman, wa jamilit tawakkuli alaik, dan keindahan dalam bertawakal kepadamu. Bagaimana kita minta kepada Allah? Relevansi antara doa yang kita panjatkan dengan keinginan kita. Wasiki Allahumma robitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wa mla'abil nurika alladzi la yahdu wasra suduraha bifaidil imani bik. Wahai Allah, kuatkanlah ikatan di antara hati kami, langgengkanlah kasih sayang di antara kami, terangilah hati kami dengan cahaya yang tidak pernah redup, penuhilah dada-dada kami dengan keimanan kepadamu, dan perindahlah kami dengan tawakal kepadamu. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Sesungguhnya engkaulah yang maha pelindung dan engkaulah yang maha menolong kami. Bapak Ibu saya minta Allah Subhanahu wa taala, doa robitoh. Itu bisa sekali lagi kita pelajari bersama. Kita cari bagaimana Imam Hasan Al-Banna itu mengajarkan kepada kita agar di antara kita itu kuat persatuannya. Agar di antara kita terikat antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu rahmati Allah, mendoakan sesama kita itu bagian daripada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki agar kita itu saling mendoakan dalam kebaikan dan juga agar mendoakan agar di antara kita itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya misalnya dalam surat 47 ayat 19 Allah tuh merintahkan begini. Wastaghfiru li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Dan bermohon ampunlah untuk dirimu dan juga untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ini perintah Allah. Dan bermohon ampunlah untuk dirimu dan juga untuk kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Maka doa diajarkan kepada kita. Setelah Allah maghfirli, kemudian kita juga mendoakan kaum muslimin. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di awal kita minta kepada Allah, wahai Allah, ampuni diriku, dosa-dosaku, dan juga semua dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, dengan rahmat-Mu ya Allah. Itu bagian daripada aplikasi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita saling mendoakan. Bapak Ibu, yang lebih spesifik lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah mafhum hadis mengatakan bahwa doa yang kita panjatkan untuk saudara kita. Beliau mengatakan, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dekat orang itu atau di dekat kepala orang itu terdapat atau ada malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kali seorang muslim itu berdoa kebaikan untuk saudaranya. Maka malaikat yang diberi tugas itu berkata, amin. Dan untukmu juga seperti doamu. Perhatikan itu dari hadis Rasulullah SAW. Kalau kita dalam kesendirian malam misalnya, sholat tahajud kita, kemudian kita berdoa, nggak ada saudara kita di situ, di depan, di belakang, di kanan, di kiri, nggak ada. Tapi kita sebut nama saudara kita sebut nama saudara-saudara kita, lalu kemudian kita doakan mereka, maka doa itu kata Rasulullah pasti dikabulkan. Mengapa? Karena ketika kita berdoa ada malaikat di dekat kita dan dia mengatakan amin. Dan doamu juga sama untukmu. Ini keistimewaan. Dalam hadis yang lain tidak dikatakan seperti ini maksudnya. Ketika kita menyebutkan kebaikan untuk saudara kita, doa itu juga untuk kita yang diaminkan oleh malaikat.
Misalnya begini, kita sebut saudara kita si Fulan, ya Allah, saya mohon kepadamu agar si Fulan itu dibebaskan dari kesulitannya. Karena kita tahu dia dalam kondisi kesulitan. Maka doa itu akan diaminkan oleh malaikat dan doa itu juga kembali kepada kita. Artinya malaikat mendoakan kita agar kita dihilangkan dari kesulitan. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Ketika kita berdoa untuk saudara kita tanpa dia ketahui, ternyata doa itu sesungguhnya kembali kepada kita. Seakan-akan orang itu juga berdoa untuk kita. Nah, ini keterangan hadis Rasulullah SAW ini menunjukkan bagaimana seharusnya kita saling mendoakan untuk saling menguatkan hubungan ukhuwah di antara kita. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain doa yang kita panjatkan tentu harus kita amalkan dengan konsisten. Artinya kita paham doa yang kita amalkan dan kita berusaha untuk mewujudkan doa itu dalam aplikasi amal kehidupan sehari-hari. Ya. Artinya ketika mendoakan saudara, ketika kita bertemu, kita kuatkan lagi hubungan itu dengan sifat-sifatnya jasadiah, ya, dengan saling berjabat tangan, dengan tersenyum, dengan memberikan hadiah. Itu bagian usaha untuk mendukung doa yang kita panjatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi kita bisa mengambil pelajaran dalam sejarah, ya. Seorang imam yang sangat terkenal bahkan sampai hari akhir insya Allah, karena dia bagian daripada imam-imam kita yang selalu disebut dalam kehidupan kita, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menulis dalam bukunya, sehingga dia abadi sampai hari ini gitu, ya. Beliau menulis dalam biografi kehidupannya, kata beliau, dalam kurun waktu tidak kurang 40 tahun. Ini artinya semenjak beliau mengenal sampai beliau wafat, itu beliau memanjatkan doa untuk saudaranya yang sekarang juga sama-sama dikenal sebagai seorang imam, yaitu Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu berdoa untuk Imam Asy-Syafi'i itu dalam kurun kurang dari 40 tahun. Terus menerus setiap beliau berdoa untuk dirinya, dia juga berdoa untuk Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan begini, Allahumma ufirli wali walidayya wali Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu beliau yang tegas seperti itu kepada Allah. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Nah, itu beliau lantunkan doa itu dalam kurun waktu 40 tahun dalam kehidupan beliau. Dan kedua-duanya sampai hari ini adalah manusia agung yang kemudian dikenal sebagai pemberi petunjuk kepada kita semua, menjelaskan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW dan mencontohkan bagaimana aplikasi dari ajaran Islam itu. Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Asy-Syafi'i. Nah, sudah sangat cukup bagi kita contoh bagi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk kemudian kita aplikasikan juga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, apalagi kita bisa dalam satu jamaah Masjid Rukis. Kalau misalnya kita berdoa, kita bayangkan wajah saudara-saudara kita. Kita sebut nama saudara-saudara kita. Kita juga mendoakan mereka, maka sekali lagi sebagaimana janji Rasulullah, doa kita untuk mereka itu akan kembali kepada kita. Maka teruslah berdoa kebaikan untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang perlu saya ingatkan, yang tentu juga merupakan suatu tantangan untuk kita semua. Untuk kemudian kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan, karena sesungguhnya agama ini memang untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ukhuwah di antara kita, kesatuan di antara kita itu akan semakin baik. Dan ketika semakin baik ukhuwah di antara kita, maka kita akan saling menguatkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas dan hilang semua dengki, hilang semua iri, hilang semua benci dalam diri kita, dan kita semata-mata bersama-sama dalam beribadah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa di saat ibadah bisa kita lakukan, maka pahalanya itu akan berlipat-lipat ganda jauh dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan dengan kesendirian.
Dan ini sudah sangat jelas dalam hadis. Contoh Rasulullah mengatakan, sholat sendirian itu dapat 1 derajat. Tapi kalau kamu lakukan dengan berjamaah, apalagi di masjid, maka minimal 70 derajat akan kita dapatkan lebih dibandingkan dengan lakukan dengan sendiri. Dan mafhum hadis ini tentu bukan hanya sekedar untuk sholat, tapi semua amal ibadah kita, kebaikan kita yang bisa kita lakukan secara bersama, insya Allah pahalanya itu akan berlipat ganda lebih besar dibandingkan kita dengan kesendirian. Belajar sendiri itu berpahala, tapi belajar secara bersama-sama dalam majlis ta'lim itu akan lebih besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali dengan keterbatasan waktu yang kita miliki, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tazkirah singkat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk kemudian menguatkan keimanan kita dan juga menguatkan ukhuwah atau persaudaraan di antara kita. Semoga Allah mengijabah. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan terima kasih dengan segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah usia yang disampaikan oleh Allah Bapak Haji Zaudi Erlan. Mudah-mudahan bagi kita semua kepada beliau. Kita usah salam baik, aku kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad. Silakan.